Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap, episode ke-6. Siapa laki-laki ini? Kata Joe langsung menunjuk lelaki yang ada di hadapan Cynthia. Cynthia gelagapan menjawab pertanyaan Jonathan. Jawab Cynthia, siapa dia? Lanjutnya lagi. Dia temanku, sayang. Kata Cynthia berdiri dan meraih tangan Joe, namun Joe menepiskannya. Oh, teman. Apa karena teman kamu ini, kamu tidak bisa membalas pesan dan mengangkat teleponku? Bentak Joe kepada Cynthia. Jonathan terlihat marah. Cynthia tidak bisa berkata-kata lagi. Dia langsung duduk di kursinya sambil menundukkan kepalanya. Jonathan lalu memandang laki-laki di depannya, meminta penjelasan. Ada hubungan apa kamu dengan Cynthia? Aku kekasih Cynthia. Oh iya, kenalkan namaku Rafael, ujarnya sambil mengulurkan tangannya pada Joe. Apa? Joe menapalkan tangannya dan tidak menyambut tangan Rafael. Oke, tidak apa-apa, kamu tidak menyambut uluran tanganku, lanjutnya sambil berdiri mendekati Cynthia. Jadi ini sayang, kekasihmu yang kamu katakan gaya pacarannya cuma bisa berpegangan tangan saja. Hahaha. Hey bro, gaya pacaranmu itu kayak zaman kuda gigit besi, ujar Rafael sambil tersenyum licik. Sayang, sudah waktunya kamu mengatakan pada dia kalau selama ini kita punya hubungan lebih dari segala-galanya. Lanjut Rafael pada Cynthia sambil membelai rambut Cynthia. Jonathan melihat kelakuan Rafael terhadap Cynthia membuatnya sangat marah, tapi ditahannya karena dia tidak ingin membuat kegaduhan di kedai kopi tersebut. Cynthia hanya diam menunduk. Dia tidak tahu harus ngomong dari mana karena melihat wajah Jonathan yang menahan amarahnya. Cynthia bersamaku merasa bahagia karena apa yang tidak didapatnya darimu, didapatnya dari aku. Rafael memandang Joe dengan mengejek. Joe, maafkan aku. Lebih baik kita putus dan tolong jangan ganggu aku lagi, ucap Cynthia langsung berdiri di sebelah Rafael. Joe terdiam dan memejamkan matanya. Dia rasanya ingin berteriak, rasanya dia menampar wajah laki-laki yang ada di depannya. Ayo sayang, kita pergi dari sini, ujar Rafael meraih tangan Cynthia dan menciumnya di depan Rafael. Rafael lalu membawanya keluar dari kedai kopi itu. Jonathan melihat perlakuan Rafael pada Cynthia di depannya. Mereka memperlihatkan keromantisannya di depan Jonathan. Joe menahan amarahnya sampai giginya bergeretak. Jonathan hanya memandang kepergian kedua orang yang telah bahagia di atas deritanya. Jonathan melangkahkan kakinya gontai dan tidak bersemangat keluar dari kedai kopi tersebut. Dia menuju mobilnya yang terparkir di seberang jalan. Dia melajukan mobilnya menuju kantornya dengan pikiran berkecamuk di dalam kepalanya. Salsa seperti biasa berangkat jam 7:30 pagi karena tepatnya bekerja bukan jam 8 tepat. Jadi sebelum buka, Salsa harus berangkat sebelum minimarketnya buka. Seperti biasa, Salsa ditemani oleh motor metik kesayangannya. Setelah beberapa menit, Salsa sampai di halaman parkir tempat dia bekerja. Selamat pagi, Neng cantik, sapa Pak Udin. Pagi juga, Pak, lanjutnya sambil tersenyum dan berjalan ke dalam minimarket. Di dalam, dia melihat Nia dan Lisa memandang sinis pada Salsa. Tapi Salsa tidak memperdulikan mereka, karena baginya dia tetap bekerja dan tidak ingin meladeni mereka berdua. Doni dan Salsa bekerja dengan konsentrasi. Di saat ramai pelanggan, mereka melayani dengan baik. Di saat sepi pelanggan, mereka berbincang-bincang berdua. Memang kasir Salsa banyak yang mengantri ketimbang kasir Nia. Saat istirahat siang setelah sholat dan makan siang, tapi Salsa jarang makan siang. Masih ada 30 menit lagi waktu istirahat, mending aku melepaskan penat dulu rebahan di sofa, gumamnya. Salsa berjalan menuju sofa dan menghembuskan tubuhnya pelan di sofa. Saat mau merebahkan tubuhnya, pintu ruangan khusus para karyawan istirahat terbuka. Salsa menoleh dong ke arah pintu. Melihat siapa yang datang, ternyata kedua sosok yang tak lain dan tak bukan adalah Nia dan Lisa. Nia langsung menjambak kepala Salsa dan menarik jilbabnya. Merasa jilbabnya mau copot, Salsa langsung menahannya dengan kedua tangannya. Mbak, lepaskan mbak.
Apa-apaan ini mbak? Kata Salsa mempertahankan jilbabnya biar tidak lepas dari kepalanya. Kepala Salsa sampai mendongak ke atas karena tarikan Nia yang kuat menarik jilbab Salsa. Mbak, tolong lepas mbak, kata Salsa pada Nia. Namun, Nia tidak memperdulikan apa kata Salsa. Semakin Salsa berkata, semakin kasar Nia memperlakukan Salsa. Aku akan melepaskan cengkeramanku ini dengan satu syarat. Syarat apa? Kamu harus berhenti dari sini. Salsa terkejut dan langsung menarik paksa tangan Nia dari jilbabnya. Dan refleks Salsa mendorong tubuh Nia. Oh, teriak Nia karena dia kurang keseimbangan. Akhirnya dia mendarat mulus ke lantai. Melihat kejadian itu, Lisa langsung kaget dan membantu Nia berdiri. Begitu juga dengan Salsa yang terkejut melihat Nia karena tidak kesengajaannya mendorong Nia. Maaf mbak, saya nggak sengaja, saya refleks saja mbak, kata Salsa menghampiri Nia. Plak, tamparan Nia melayang ke pipi mulus Salsa. Salsa kaget, langsung memegang pipinya yang terasa sakit. Gimana rasanya? Sakit? Itu adalah tamparanku yang menyakitkan. Aku bisa saja menyakitimu lebih dari ini. Bahkan aku bisa saja melakukan yang bisa membuatmu sampai nggak berani lagi untuk keluar rumah. Ancam Nia pada Salsa. Apa salah saya pada kalian? Hei, Salsa, salah kamu itu banyak dan banyak, sambung Lisa. Salsa hanya menoleh pada Lisa meminta penjelasan. Saya nggak tahu salah saya dengan kalian apa, kata Salsa masih mengusap-usap pipinya yang masih terasa sakit. Kamu mau tahu salah kamu apa? Kata Nia pada Salsa sambil mendorong bahu Salsa. Salsa hanya mengangguk sambil memandangi Nia. Karena kamu itu cari muka dengan bos, sok-sok lembut segala, dasar munafik. Percuma saja kepalamu kau pakai hijabin, kalau kelakuan kamu munafik, kata Nia lagi dengan keras pada Salsa. Salsa hanya menitikkan air matanya. Gak usah sok manis segala, aku gak ngaruh dengan air mata buayamu. Lebih baik kamu keluar dari kerjamu. Sekarang juga kalau kamu gak mau akan aku beritahu akibatnya, ancam Nia sambil mendorong kepalanya Salsa. Mbak, tolong jangan sakiti saya mbak. Saya gak bisa keluar mbak dari kerjaan saya, karena saya sangat membutuhkan pekerjaan ini mbak, untuk memenuhi kebutuhan saya dan adik saya yang masih sekolah mbak, ujarnya panjang lebar sambil menangkupkan kedua tangannya di dada tanda permohonan maafnya. Apa pedulinya aku? Kata Nia sinis. Maafkan saya mbak kalau seandainya mbak merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya di sini mbak, lanjutnya lagi. Emang iya, itu kamu sadar? Kata Nia masih dengan gaya sinisnya. Lagian salah kamu tidak bisa dimaafkan Salsa, kata Lisa. Kamu tuh ya, baru 3 hari kerja aja udah belagu. Apalagi kalau 1 bulan, bisa-bisa gak ada yang mau pakai kasir Nia, sambungnya lagi sambil mendorong Salsa keras sampai tubuh Salsa tersandar di dinding dan mengaduh pelan. Astagfirullahaladzim, cuman karena kasir Mbak Nia gak terlalu banyak, kalian marah, kalian ini aneh, lanjut Salsa. Aneh, kamu bilang, kata Nia marah. Plak, 1 tamparan lagi mendarat di pipi Salsa. Salsa mengaduh dan memegang pipinya yang terlihat merah karena mendapatkan 2 tamparan. Mbak, cukup, teriak Salsa. Seharusnya Mbak bersyukur kalau kasir Mbak gak terlalu rame, karena Mbak gak capek kan karena kerjaan Mbak santai, sambungnya lagi. Santai kamu bilang, dasar bodoh. Di sini kalau kasirnya rame dapat bonus dari bos. Semakin rame semakin tinggi juga bonus yang diberikan bos. Nah, kalau kasir aku gak rame, bonusku diambil sama kamu, ujar Nia semakin marah. Maaf mbak, aku gak tahu, ujar Salsa menunduk. Kamu gak tahu apa pura-pura gak tahu, ujar Lisa ikutan marah. Mulai besok kamu harus berhenti, kalau tidak... Suara Nia tertahan. Kalau tidak apa Nia? Lanjut suara di depan pintu. Mereka menoleh semua ke arah pintu dan mereka serentak terkejut. Mbak Luna? Kata Nia dan Lisa. Luna? Kata Salsa. Aku tanya padamu Nia, kalau tidak apa? Ujar Luna sambil membentak Nia. Nia dan Lisa terdiam dan menundukkan kepalanya. Takut dan malu menjadi satu di pikiran keduanya. Kalian ikut aku ke ruang admin menemui tante, setengah menyuruh pada Lisa dan Nia.
Kamu nggak apa-apa kan, Sah? Iya, Nah, aku nggak apa-apa kok. Kamu juga ikut ya, Sah, ke ruangan tante biar jelas semuanya. Iya, Nah. Mereka berempat berjalan menuju ruangan tante Rina berada. Doni, tolong kasir salsa ya, kata Luna kepada Doni. Iya, Mbak, kata Doni. Kasir Nia tutup aja. Siap, Mbak. Doni memandang mereka merasa heran. Ada apa ya dengan mereka? Batin Doni sambil memandang keempat orang itu menuju ke ruang administrasi. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga kalian bisa berikan komentar yang baik beserta komentar nama-nama daerah kalian ya. Untuk kedepannya semoga channel ini bisa mengupload konten 2 episode setiap harinya. Dan jangan lupa juga beri suka atau like di video ini ya. Thank you, bye bye.